Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu a'malana. Bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal, hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yanbu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa sahbihi al-asfiya. Amma ba'du. Yang terhormat pemerintah Desa Dimito, ada dua ayahanda di sini. Terima kasih ayah telah hadir di acara yang sangat mulia takziah ini. Mata'anallahu bituli hayatikuma. Semoga Allah senantiasa memberkati usia kedua ayahanda ini, mantan kepala desa Dimito. Yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda Desa Sukamulya. Alhamdulillah ayah, terima kasih telah hadir di acara yang sangat urgen, penting dalam tradisi kita di masyarakat Provinsi Gorontalo, doa arwah hari ke-7. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul bait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, bahkan mungkin ada unsur insan pers, semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mesti melakukan doa arwah, Bapak Ibu? Apakah orang yang meninggal dunia ini butuh doa atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada masyarakat yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, apakah doa arwah ini sampai kepada almarhumah yang meninggal dunia sekarang ini? Karena ada paham yang mengatakan kalau orang itu sudah mati tidak perlu dikirimkan doa, kan? Cukup ditanam, ditimbun, selesai. Naudzubillahi min dzalik. Ibu mau punya keluarga seperti itu? Kata Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ini bukan teori saya, tapi yang mempunyai teori ini Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sampai doa orang hidup kepada orang yang meninggal dunia? Saya berkeyakinan sampai, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mengatakan? Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Waru, Tuhan mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum. Di dalam ilmu nahu, kalau kalimat di dalam Al-Quran menggunakan innama, itu fungsinya Bapak Ibu sekalian lil hasar. Maka baca Quran itu tidak cukup baca terjemah. Saya katakan pasti salah paham, Bapak Ibu sekalian. Maka perlunya kita ngaji tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Maraghi. Sekarang ini terlalu banyak orang baca Quran lalu dilihat terjemahan, dipahami sendiri, dhillun mudhillun, sesat menyesatkan, Bapak Ibu sekalian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama tuwaffawna ujurakum. Innama, ini sakral ini, hanya saja. Maknanya Bapak Ibu sekalian, hanya saja kalau orang terima zakat tuh ada berapa
asnaf jenis. Tuhan mengkunci innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Terus ada 8 asnaf. Maka 8 ini karena dikunci innama tidak boleh ditambah lagi. Maka Al-Quran mengatakan innama tuwaffawna ujurakum, sesungguhnya pahala orang yang meninggal dunia, tuwaffawna ujurakum, disempurnakan yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat. Pertanyaannya Pak, apakah alam barzah itu sudah hari kiamat? Hari kiamat Bu? Belum. Maka karena alam barzah bukan hari kiamat, kata ulama tafsir membuka kemungkinan anak-anak, keluarga, sahabat, handai tolan mengirimkan doa buat orang tua kita. Wabil khusus almarhumah kita doakan sore hari ini semoga menjadi ahli surga. Amin. Jadi innama tuwaffawna, melalui ayat ini Bapak Ibu sekalian kita meyakini bahwa amal pahala yaum tuwaffawna yaumal qiyamah, ujurahum yaumal qiyamah, disempurnakan nanti pada hari kiamat. Almarhumah masih di alam barzah, ada anaknya mendoakan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dapat pahala lagi. Ada keluarganya Pak Imam datang baca doa Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dapat pahala lagi. Semakin banyak yang mendoakan almarhumah Bapak Ibu sekalian, semakin banyak pahala, dan pahala itu sampai menurut teori Al-Quran. Jadi saya Bapak Ibu sekalian tidak sepakat juga kalau ada mengatakan orang kalau sudah mati dikubur setelah itu selesai katanya, tidak usah diurus. Apa dalilnya? Ada dalam Quran Ustaz katanya, surah Al-Isra, wala taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Orang lain tidak akan menanggung dosa kita. Kalau kita katanya yang berdosa, ya kita yang tanggung, tidak perlu didoakan. Saya kurang sepakat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah mengatakan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa kebaikan amal pahala nanti disempurnakan pada hari kiamat. Maka kenapa ada anak disuruh menghajikan orang tua? Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Orang tua ini kita meninggal. Kalau orang tua sudah meninggal, kenapa ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ummi matat, ibuku mati, apakah boleh saya mensedekahkan buat ibuku dan apakah sampai pahalanya? Kata Nabi, tasaddaqi, silahkan bersedekah sampai pahalanya. Buat apa kita menghajikan ibu, bapak yang sudah meninggal kalau pahalanya tidak sampai? Rugi tidak Bapak Ibu sekalian? Tapi Nabi mengatakan silahkan hajikan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Maknanya apa? Bahwa amal pahala masih terbuka buat almarhumah yang ada di alam barzakh Bapak Ibu sekalian. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana almarhum Bapak Ibu sekarang? Alam barzakh. Barzakh itu kata ulama tafsir, barzakhul la yabghiyat. Kalau ada sungai Bapak Ibu sekalian bertemu dengan air laut, apakah air laut menjadi asin atau tetap tawar Bapak Ibu sekalian? Air laut tetap asin, air sungai tetap juga tawar. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Kenapa demikian? Padahal bertemu Bapak Ibu sekalian. Disitulah biasa ada buaya juga. Ya. Makanya di Makassar Bapak Ibu sekalian punya keyakinan ada ninik, katanya ninik buaya. Wah, saya tidak mau kalau saya disebut keturunan buaya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau ada buaya di sungai, oh itu katanya ninik saya. Akhirnya dibawa naik ke atas rumah, dibacakan doa, dikasih pakaian Bapak Ibu sekalian. Ini yang viral kemarin. Akhirnya ninik buaya ini karena diambil di sungai, katanya keturunan kakek niniknya ada yang buaya, dibawa ke atas rumah. Nyampe di rumah diritualkan, dibacakan doa, dikasihkan juga kasur, pakaian, baju. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata nenek buaya ini langsung dia gigit cucunya.
Setelah digigit, pas dikena di pahanya, saya bilang kok ada kakek ini gigit cucu ini. Saya tidak percaya bahwa manusia ini Bapak Ibu sekalian masih punya irisan dengan buaya. Oh bapak keturunan buaya ini ya, udah mau saya. Ya saya masih keturunan Nabi Adam, zuriat kita insya Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana almarhumah? Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi janazatun. Qala mustarih wa mustarahun minhu. Faqalu mal mustarih wal mustarahun minhu ya Rasulullah. Qala al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha wal abdul fajir yastarihu minhul ibadu wasyajaru waddawam, kata Rasulullah. Jadi suatu ketika Bapak Ibu sekalian, marra alaihi janazatun, Nabi dilewati oleh jenazah. Ada jenazah lewat di depan rumah Rasulullah SAW. Tiba-tiba Nabi secara spontan mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarih wa mustarahun minhu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu minhu. Siapa itu orang yang mustarih, orang yang beristirahat, dan mustarahu minhu, dan orang yang diistirahatkan darinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang yang istirahat, ada yang orang lain beristirahat gara-gara kita. Kata Nabi Muhammad, al-mustarih, orang yang istirahat itu Bapak Ibu sekalian, al-abdul mu'min, seorang hamba yang mukmin, yastarihu min nasabi dunya wa adaha, dia sementara istirahat dari kecapean, keletihan dunia ini. Almarhumah di mana sekarang? Insya Allah almarhumah istirahat Bapak Ibu sekalian. Kenapa almarhumah istirahat? Terlalu banyak pahala yang mungkin dilakukan sewaktu di dunia, Allah istirahatkan, dan Allah akan berikan pahala yang berlimpah di alam barzah. Amin. Makanya orang Arab mengatakan kalau ada orang saleh meninggal, oh dia istirahat. Walaupun keluarganya mengatakan saya sedih Ustaz, saya merasa kehilangan. Kenapa? Ibunda saya, mertua saya begitu sayang, begitu cinta meninggalkan kita, tapi sesungguhnya almarhum penuh kebahagiaan di alam barzakh Bapak Ibu sekalian. Kata orang Arab mengatakan kalau orang saleh yang meninggal mautus saleh, matinya orang yang saleh, wanita yang saleh, rahatul lahu, istirahat baginya. Almarhum istirahat. Wa mautut talih, tapi matinya seorang penjahat ayah, matinya seorang perampok, seorang pencuri, kata ulama Arab, rahatul lil jamaah, istirahat masyarakat limito. Alhamdulillah mati si pulang karena tidak hilang lagi. Alhamdulillah mati si pulang. Kenapa? Kalau demikian berarti tidak ada lagi pohon-pohon yang ditebang, aman lagi. Jadi kalau orang saleh istirahat Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau talih, kata ulama, rahatul lil jamaah, matinya seorang penjahat, istirahatnya masyarakat satu kampung. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat bertanya, wal mustarahum minhu, siapa ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan mustarahum minhu, orang lain beristirahat gara-gara kematiannya. Al-abdul fajir, hamba pendosa. Hamba pendosa ini yang istirahat gara-gara meninggalnya. Orang yang berdosa kalau meninggal, kata Rasulullah, yastarihu minhul ibad, masyarakat istirahat. Ayam tidak hilang, ternak tidak hilang, tidak lagi onar dibikin onar di masyarakat. Yang kedua, yastarihu minhul ibadu, wasyajaru, pepohonan juga.
Tidak ada yang tebang-tebang pohon ilegal logging, alhamdulillah gak mati sebulan. Apa? Tidak ada banjir karena pohonnya masih tegak. Siapa lagi? Wadawabu, termasuk ternak-ternak semua istirahat kalau penjahat yang meninggal. Tapi kalau orang soleh, dia diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Bapak Ibu sekalian, kenapa kita meninggal? Orang yang tidak takut meninggal ini cuma Rasulullah, Bapak Ibu. Kenapa Nabi tidak takut? Karena satu-satunya orang yang tidak pernah berdusta hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua manusia ini kata ulama takut semua meninggal, hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin tidak takut menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang malaikat Jibril bersama malaikat maut mengabarkan akan dicabutnya roh Rasulullah, maka Nabi dengan legowo mengatakan siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi siap, Bapak Ibu sekalian? Karena Nabi Muhammad begitu banyak pahala yang beliau lakukan. Kenapa kita takut, Bapak Ibu sekalian? Karena kita belum yakin apakah kita akan selamat menghalangi proses di barzah lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang meninggal ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata kata Rasulullah adalah orang yang rezekinya itu sudah sempurna. Bagus sekali, Bapak Ibu. Astagfirullah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut sedikit saya. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kebaikan itu yang banyak rintangannya, mic-nya konslet macam-macam mati lampu. Coba kalau kita undang artis itu ya, keyboard tunggal sudah pernah macet mic-nya. Tapi kalau dipegang ustaz langsung konslet semua. Ya Allah. Ini menunjukkan setan tuh ada. Ya. Buktinya apa ya? Kapan mic dipegang ustaz langsung story. Kalau dipegang artis keyboard tunggal, tidak pernah konsep sama sekali. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu fala tastabti'ur rizqah khudu ma hallah wa wadu'u ma hurima. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa orang itu meninggal Bapak Ibu sekalian? Orang meninggal kata Rasulullah yang pertama karena rizkinya sudah habis Bapak Ibu sekalian, maka disebut wafat. Wafat itu artinya sempurna. Makanya Nabi mengatakan, Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la yamuta, sekali-kali tidak akan pernah meninggal dunia hatta yastakmila rizqahu, sampai rizkinya sempurna. Berasnya sudah sempurna dimakan,
Air sudah sempurna dimakan, diminum, oksigen sudah sempurna dihirup. Kalau orang sudah sempurna rizkinya ayah, maka Allah akan memanggil kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum meninggal. Kenapa meninggal? Dalam perspektif Rasulullah, berarti rizki almarhum sudah habis, Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan cari ibu-ibu suami yang sempurna. Kalau cari yang sempurna, cepat dipanggil oleh Allah nanti. Makanya cari yang punya kekurangan dikit, tidak apa-apa. Karena kalau sudah sempurna itu akan dipanggil oleh Tuhan. Dan orang tidak akan meninggal dunia, kata Rasulullah, la yamutah hatta yastakmila rizqahu. Kalian tidak akan meninggal dunia sampai rizki yang Allah berikan itu sempurna, Bapak Ibu sekalian. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Quran, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ada beberapa hal yang Allah rahasiakan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kata Rasul, kata Allah dalam Quran surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan kita kerjakan besok pagi. Tidak ada itu, Bapak Ibu. Motivator itu memotivasi kita, bikin planning, rencana hidup, pekerjaan, bikin planning. Tapi kata Allah, tidak ada yang tahu apa yang akan kita kerja besok. Tidak ada yang tahu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, didatangi oleh orang-orang kafir, 3 pertanyaannya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tolong jelaskan tentang roh. Nabi mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh dalam Al-Qur'an, kulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakan roh itu urusan Tuhan. Jadi orang-orang kafir ini, Bapak Ibu sekalian, aneh-aneh pertanyaannya. Satu, berdatang kepada Nabi Muhammad, jelaskan Muhammad tentang roh. 2, jelaskan Muhammad kepada kami tentang Ashabul Kahfi, anak muda yang dikurung di dalam gua. Yang ketiga, jelaskan kepada kami Muhammad tentang Dzulkarnain. Lalu ketika datang orang kafir ini, Bapak Ibu sekalian, ingin bertanya kepada Rasulullah 3 perkara penting ini, Nabi langsung mengatakan, besok ya saya akan jawab itu. Ditegur sama Tuhan. Apa kata Tuhan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali engkau Muhammad mengatakan besok saya akan melakukan ini. Bahaya para caleg biasa. Kalau saya naik, saya bangun ini, bangun ini, bangun ini. Tidak boleh, insya Allah. Betul tidak? Harus bilang insya Allah. Adik saya Imran. Tapi adik saya Imran ini jujur, Pak. Jujur, dekat sekali sama saya adik saya ini. 2 periode insya Allah. Amin. Kata Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Jangan sekali-kali engkau Muhammad, Nabi ditegur Tuhan, mengatakan saya akan melakukan ini besok. Saya mau bangun jambatan besok kalau naik. Saya mau bangun jalan, mau bangun sekolah, bangun ini. Tidak boleh. Illa ayyasha Allah, kecuali engkau Muhammad mengatakan kalau Allah menghendaki. Insya Allah. Tapi kayaknya jarang ada caleg bilang insya Allah, Pak. Jarang ya. Kenapa? Kalau insya Allah kurang yakin doktrinnya, Pak. Misalkan saya datang ke ayah, saya mau masuk 2029, ayah, saya mau bangun ini. Tapi kalau saya bilang insya Allah ya, insya Allah, kurang meyakinkan strongnya. Hadirin wal hadirat, ya insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. 2, Allah rahasiakan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu, Pak, di bumi mana kita akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Apakah kita lahir di Dimito, mati di Dimito, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia tahu di bumi mana kita mau meninggal, Bapak Ibu sekalian.
Kenapa kita tidak mengetahui Bapak Ibu sekalian? Karena andai kata kita tahu, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya di kampung halaman masing-masing. Tapi ternyata Allah rahasiakan skenario kematian ini, dan dimanapun kita akan mati Allah sembunyikan Bapak Ibu sekalian. Maka kita tidak heran kalau ada saudara kita meninggal ketika naik pesawat terbang, meninggal ketika mengendarai kapal laut, meninggal ketika dia sementara menyelam. Itu menunjukkan kita tidak punya kuasa mengatur diri kita Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mengatur kita? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang mengatur kita, yang memiliki langit dan bumi Bapak Ibu sekalian. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang di sore hari ini bisa bersilaturahim di acara takziah doa arwah hari ke-7. Walaupun suasananya Bapak Ibu sekalian, ya cuacanya hujan, tapi tadi lebih hebat di Bungu 2 Bapak Ibu sekalian. Gerak jalan pada hujan semua. Saya bilang saya repot menentukan siapa yang juara 1 ini. Ya, tapi tetap meriah Bapak Ibu sekalian. Nampaknya acara takziah pun juga cukup meriah Bapak Ibu sekalian. Itu menunjukkan bahwa insya Allah almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hujan Bapak Ibu sekalian turun, Nabi mengatakan utlubud du'aah, minta doa sama Tuhan. 3 disuruh minta doa Bapak. Pertama, doa itu mustajab kata Rasulullah. Indal tiqa'il juyush, ketika dua pasukan perang antara Islam dan non, misalkan ada persoalan berjihad, maka di situ utlubud doa, minta doa, Allah kabulkan. 2, kapan? Inda iqamatis shalah, ketika kita hendak melaksanakan sholat. Sholat doa sama Tuhan, mustajab. Yang terakhir, inda nuzulil matar, ketika air hujan ini turun, maka kita disuruh berdoa apa? Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikan air hujan ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, khilaf salah kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Oh, doa lagi, satu paket nih Pak Imam ya. Terima kasih. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian, ala hadin yahdi kulanatin salihah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat kami berdoa, angkat kedua tangannya. Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Salatan wa salaman daimaini ma'damatil ardu was samawat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waqsilha bil ma'i was salji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa adhihu daran khairan min dariha wa aqlan khairan min zawjiha wa biha qinatal qabri wa adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma inna narju 'afwaka wa maghfiratak wa liqa'aka wa na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Allahumma inna nas'aluka ar-rahata fid darain wa alla tanzi'a minna ma wahabtahu lana min al-imani aw al-ilmi wa alla tuzigha qulubana ba'da idh hadaytana wa an tuwaffiqana lil 'amali bima tuhibbu wa tardah wa alla taj'al ilmana hujjatan 'alaina wa an taj'alana ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa an ta'manana minal faz'il akbar wa an tudillana fi dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluk wa an tarzuqana al-jannata bighairi hisab wan nadhara ila wajhika bukratan wa 'ashiyya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda
والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, khilaf dan salah kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.